Halo, salam jumpa kembali dengan channel 13, Om Simon. Wah, sobat-sobat Om Simon di luar sana, kami menyapa lagi Anda pada kesempatan ini. Dan ini sudah malam hari, kami akan berdiskusi atau berbagi kepada Anda semua, khususnya kepada rekan-rekan yang saat ini bekerja sebagai HR atau HR, ya, bagian pengolahan sumber daya manusia di perusahaan, tapi sebenarnya punya latar belakang bukan HR. Nah, judulnya nanti saya akan sampaikan sebentar nanti. Nah, seperti biasanya, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua, sobat-sobat Om Simon yang ada di luar sana, dan malam ini kami akan hadirkan seorang tamu istimewa, rekan kami. Kita sudah bisa berkenalan ya, sehingga nanti Anda juga bisa ikuti apa yang nanti kami diskusikan. Saya biasa menyapa beliau dengan nama Pak James, tepatnya nama lengkapnya adalah Pak James Iskandar. Halo, selamat malam Pak James. Selamat malam Om Simon. Pak, Selamat malam teman-teman yang ada di luar sana yang ikut menyaksikan pada malam hari ini. Salam jumpa, salam kenal. Baik, Pak James, luar biasa. Hari ini bisa menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan Om Simon, dan kita semua senang bahwa Pak James menyediakan waktu di tengah mungkin kesibukan atau waktu luangnya sudah bisa bincang-bincang dengan saya sendiri sebagai pemandu di acara Om Simon. Pak James, pokoknya senang di beberapa kesempatan ke depan kita akan diskusi. Ada dua bagian yang nanti kita akan sharing, dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana, terutama ini sharing kita malam ini berkaitan dengan teman-teman seperti yang saya bilang tadi, HR yang boleh dikatakan kita pakai istilah HR kagetan. Ya Pak James ya? Yes, Om Simon, kayaknya itu yang paling tepat untuk disebutkan. Oke. Tapi istilah ini juga bagus, kita bilang HR kagetan. Kenapa? Ya sebenarnya sih awalnya bukan background-nya HR, bukannya lulusnya bukan orang SDM begitu ya. Tapi dengan perjalanan waktu di perusahaan mereka kerja, lalu tiba-tiba atau dalam suatu waktu tertentu akhirnya ditunjuk sebagai HR. Nah itu yang kita sebut sebagai kagetan, karena ini kita bedakan dengan istilah HR pemula. HR pemula itu kita masukkan dalam kategori mereka yang sudah lulus memang dari SDM, lalu bekerja di perusahaan dan menangani bagian HR. Tapi ini yang background-nya sama sekali bukan orang yang HR, tapi akhirnya menjadi HR. Gitu Pak James ya? Yes, betul. Tepat sekali Pak Simon. Om Simon. Ya. Oke. Dan yang saya hadirkan beliau ini, Pak James ini, ya memang mengalami pengalaman yang sama sebagai HR kagetan. Jadi tepat sekali, sekarang beliau sudah expert, kurang lebih 8 tahun Pak James, kalau saya lihat dari tahun 2014 ya. Ya. Akhirnya sekarang menjadi manajer HR, dan itu sudah 8 tahun. Ini jelang 9 tahun. Tapi sebenarnya, rekan-rekan, ini kita lihat sedikit tentang latar belakang Pak James. Sebelumnya, beliau bukan HR sebenarnya. Kalau mendengarkan cerita atau membaca dari CV beliau ini adalah seorang yang bergelut lebih banyak di bagian marketing, Pak James ya. Tepat sekali, Om Simon. Iya, ini sebenarnya dari awal kerja sih. Pak James boleh ceritain sedikit dong latar belakangnya sehingga teman-teman bisa tahu. Silakan. Oke, jadi tepat sekali seperti yang Om Simon sampaikan. Saya memang mula-mulanya bergerak di bidang yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan bisnis malahan sebetulnya. Jadi saya mulai bekerja sebagai seorang karyawan di yayasan sosial yang bergerak di bidang sosial dan membantu untuk community development namanya, yang kerennya ya, community development, dan juga mengusahakan untuk mensejahterakan masyarakat terutama di daerah tertinggal. Nah, tapi kemudian dengan berjalannya waktu saya tertarik untuk bergerak di bidang perbankan, karena memang waktu itu timingnya pas perbankan lagi mulai menanjak. Dan waktu itu memang terbuka kesempatan
untuk berkarir di sebuah bank swasta Ya. yang saat itu terkenal, yang memang saat itu sedang banyak merekrut karyawan. Nah, saya mulai karir di situ sebagai seorang analis, ya, waktu itu disebutnya analis industri. Nah, kemudian dengan berjalan waktu, karena saya memang masih muda, masih ingin mencari sesuatu yang baru, gitu ya, idealisme ada, ingin lebih lagi, selalu seperti itulah ya, anak muda ya. Nah, akhirnya ada peluang untuk bergerak di bidang marketing waktu itu. Marketingnya kebetulan di bidang distributor pelumas, ya. Dan memang saat itu juga kompetisi di bidang pelumas otomotif khususnya itu juga sedang top-topnya. Nah, jadi tergelitiklah keinginan untuk bisa berkarir di situ. Selalu pasti ujung-ujungnya UUD ya, dan nggak jauh gitu, pengen dapat yang lebih bagus, dapat fasilitas lebih bagus lagi seperti itu. Dan akhirnya ya saya mulai berkarir di situ sampai akhirnya terpaksa terhenti karena memang sementara terhenti karena waktu itu memang ada situasi di Indonesia yang sedang chaos ya waktu itu ya, dari sisi perekonomian maupun juga dari sisi keamanan, sehingga akhirnya terpaksa saya harus terhenti sementara karir saya, tapi akhirnya saya dapat kesempatan untuk memulai lagi karir di bidang industri yang sama sebetulnya, distribusi pelumas. Nah, di situ juga saya masuk lagi ke bidang yang hubungannya sama marketing, tapi lebih ke arah promosinya, begitu ya. Nah, di situ saya berkesempatan untuk berkarir cukup lama, ya mungkin di situ juga paling lama dalam hal karir saya. Di situ selain saya sebagai seorang promotion manager, akhirnya dengan dinamika organisasi pada saat itu saya menangani bidang purchasing, begitu. Karena purchasing di sini di sana memerlukan seseorang yang memang banyak bergelut untuk pengadaan material-material yang berhubungan dengan promosi. Nah, berjalan waktu lagi, akhirnya karena dinamika organisasi, akhirnya di situ juga saya harus mengakhiri bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ada satu peluang lagi untuk saya berusaha untuk menjadi seorang businessman. Saya mencoba untuk menjadi seorang businessman. Ya, ini tantangan berikutnya nih dalam kehidupan saya. Berjalan beberapa waktu lamanya sehingga akhirnya karena memang tidak mudah juga menjadi seorang businessman ternyata. Apalagi karir saya sejak dari mulai awal itu saya udah bekerja di perusahaan gitu ya. Nah, bekerja di perusahaan itu memang berbeda jiwanya dengan orang yang entrepreneur begitu ya, seperti itu. Nah, dengan persaingan yang ada, kita harus cukup tangguh ya, seperti itu. Dan akhirnya saya juga merasakan saya sebagai pemula, saya belum punya cukup kekuatan gitu ya untuk bisa survive di situ. Nah, sehingga saya juga harus memutuskan, oke, kalau begitu, mumpung saya masih punya umur produktif, saya mencoba untuk berkarir lagi akhirnya di dunia kerja ya, artinya di perusahaan. Nah, disitulah saya mulai masuk lagi ke sebuah perusahaan di mana saya mulai lagi di bidang marketing pada saat itu, tapi marketingnya sekarang berbeda di bidang furniture seperti itu. Sempat berjalan dan akhirnya setelah beberapa waktu ada sebuah perusahaan yang kelihatannya memang sangat sekali membutuhkan seorang yang punya pengalaman cukup lama di bidang usaha, di bidang bisnis gitu ya. Artinya sebagai seorang pekerja, dan kebetulan perusahaan ini memang pada saat itu sedang membutuhkan seorang yang bisa menangani hubungan komunikasi dengan antar bagiannya seperti itu. Jadi memang pasti perusahaan selalu punya masalah gitu ya dengan bagaimana harus menjalin komunikasi yang baik di antara karyawan, di antara departemen, unit satu dengan unit yang lainnya. Dari info yang saya dapat, perusahaan ini sangat membutuhkan seorang yang sudah punya pengalaman kerja cukup lama. Nah, saya
sempat mendengarkan ini dan akhirnya saya coba untuk mengadakan dialog dengan owner perusahaan tersebut dan ternyata memang kelihatannya ada kebutuhan untuk itu gitu. Yeah. Nah, disinilah momentum HR kagetan itu. Yeah. Ya, karena di situ juga akhirnya oke, jadi sebenarnya begini Pak. Waktu itu dikatakan kami membutuhkan seorang HR manager. Yeah. Wah, di sini nih ya kan. Saya pikir saya hanya sebagai seorang yang memberikan masukan gitu kan ya, memberikan masukan juga, oke. Tapi akhirnya di sini malah menjadi terlibat untuk di dalamnya menjadi seorang HR manager dan memang pada saat itu juga kalau mau dibilang saya ingin memang berkarir lebih lagi gitu ya, berkarir lebih lagi sebetulnya karena saya tahu juga bahwa kalau saya masih punya umur produktif, ya kan saya juga harus punya penghasilan yang baik juga. Yeah. Gitu. Nah, saya melihat ada peluang juga sebetulnya di perusahaan ini untuk saya bisa berkarir gitu ya. Yeah. Nah, untuk jabatan HR manager ini terus terang memang saya belum punya pengalaman. Gitu. Yeah. Tapi benar bahwa memang akhirnya dari pihak owner juga memposisikan saya untuk sebagai seorang HR manager di perusahaan tersebut, ya dan masih plus juga sebetulnya bukan cuma HR aja sebenarnya, tapi juga sebagai general affairs. Wah, plus lagi gitu. Itu pun belum saya punya pengalaman sebetulnya. Tapi kita tidak membahas general affairs-nya, gitu ya, lebih ke HR-nya. Gitu. Jadi sesuatu pengalaman yang sama sekali baru, tapi momentum ini terbuka dan buat saya adalah sebuah hal yang baru. Tapi juga menjanjikan sebuah pendapatan yang baik buat saya. Ingatlah bahwa saya ini seorang karyawan ya. Karyawan itu pasti membutuhkan juga penghasilan yang baik gitu. Dan buat saya di umur yang memang sudah relatif tidak muda lagi, mendapat kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang baik, dengan penghasilan yang baik, buat saya why not begitu. Ya, realistis dan logis begitu aja ya. Itu pikirannya karyawan seperti itu. Betul. Ya, nah, akhirnya memang saya mulailah menjalankan karir sebagai HR kagetan itu ya dari 8 tahun yang lalu dan sampai sekarang gitu ya. Ya memang harus jatuh bangun tertatih-tatih ya karena memang kita nggak punya background itu. Pendidikan pun tidak punya seperti di HR ya. Pak James, kita tahan di situ karena nanti kita akan berbagi pada bagian sesudah perkenalan ini lebih banyak tentang bagian yang Pak James baru bilang tadi HR kagetan ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak James untuk perkenalan singkatnya. Sobat-sobat Om Simon di luar sana, kami khususkan malam ini diskusi kami, sharing kami itu kepada Anda yang mungkin dalam 1 bulan ini, 2 bulan ini, atau mungkin setengah tahun terakhir, bahkan 1 tahun lah, Anda baru menduduki jabatan sebagai HR di perusahaan, entah ditunjuk atau Anda sendiri mempromosikan diri, itu tidak masalah bagi kami. Yang penting adalah Anda belum punya background HR, tapi lalu sekarang Anda bekerja sebagai seorang HR di perusahaan. Dan senang sekali karena memang dari cerita Pak James tadi itu sudah menggambarkan puluhan tahun beliau bekerja dengan latar belakang sebagai seorang marketing. Saya lihat juga di pendidikannya ya, S1-nya juga marketing ya, S2-nya juga manajemen, magister manajemen, tapi ambil juga di marketing. Nah, saya dengar juga Pak James sekarang lagi ngambil S3 ya. Dan S3-nya justru di bidang MSDM, itu juga menarik. Mungkin memang sangat relevan dengan yang tadi Pak James ceritakan ya, bahwa karena sekarang bekerja sebagai seorang profesional di PT Rasa Laras International Holding Company yang di Jakarta, dengan posisi sampai sekarang adalah Human Resources and General Affairs Manager. Posisi terakhir beliau sampai saat ini, dan kita akan mengulik atau akan bercerita lebih banyak pengalaman beliau untuk menjadi seorang HR sampai sekarang. Oke, Pak James, kita masuk ke ini sekarang, minta Pak James sharing nih. Ya, siap Om Simon. Kita flashback ke kurang lebih 8 tahun lalu ya. Tadi Pak James bilang
bergerak di bidang marketing, kemudian ya tiba-tiba masuk di bagian dunia HR, dunia HR ya. Dan itu boleh dikatakan sebuah kebetulan, tapi sebuah tantangan juga untuk karir yang baru yang Pak James rintis dalam 8 tahun terakhir. Tentu selama 8 tahun banyak sekali makan asam garam pengalamannya karena memang perlu lagi banyak pembelajaran. Tapi coba minta Pak James ingat kembali deh, karena kita bicara membantu sobat-sobat Om Simon yang bagian HR kagetan ini. Nah Pak James, boleh nggak ceritain sedikit, kira-kira waktu diminta sebagai HR manager di perusahaan ini, yang sekarang ini Pak James jalani, pada awal mula itu, kira-kira rasa kaget nggak? Dan kemudian apa yang langsung muncul di benak Pak James pada waktu ownernya bilang, kami butuh HR manager yang punya pengalaman. Kira-kira gimana Pak James? Ya, oke. Baik Om Simon. Jadi memang waktu mulai berbicara mengenai kebutuhan adanya seorang yang bisa menangani hal-hal untuk memperbaiki komunikasi, sebetulnya di situ saya mulai mengantisipasi gitu ya, untuk sesuatu yang mungkin hal yang baru gitu ya. Tapi terkonfirmasi memang akhirnya posisi tersebut sebagai seorang HR manager kan memang sudah tidak begitu kaget lagi. Tapi kagetan dalam artian bahwa betul-betul ini menjadi sebuah kenyataan ya, yang tidak pernah sebelumnya ada di dalam karir saya begitu. Nah, sehingga inilah kagetannya buat saya karena saya harus bertindak sebagai seorang manajer di bidang human resources begitu. Nah, inilah yang menjadi sebuah tantangan akhirnya buat saya. Ya kan, karena saya diberikan kepercayaan seperti itu dan mereka pun bukannya tidak tahu latar belakang saya, background saya, karena mereka lihat CV saya begitu. Tapi diberikan kepercayaan seperti itu, ya. Dan tentunya saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, kepercayaan yang diberikan, ya. Dan saya juga memang membutuhkan pekerjaan, ya saat itu untuk sebagai seorang karyawan yang tentunya berharap mendapat karir yang lebih baik, mendapat penghasilan yang lebih baik. Jadi saya ambil hal yang menantang itu buat saya. Jadi itulah awal di mana saya mulai untuk belajar sesuatu yang baru di perusahaan tersebut. Jadi tentu saya potong sedikit. Tentu tadi Pak James bilang kan tantangan terbesarnya waktu diberi tugas karena hubungan komunikasi antar bagian itu sangat boleh dikatakan menjadi salah satu problem utama di perusahaan itu ya. Nah, untuk hal seperti ini Pak James kira-kira apa yang tadi Pak James bilang mau pelajari atau belajar tentang apa sih yang persisnya untuk mengelola rekan-rekan di perusahaan itu? Ya, jadi sebetulnya begini, kalau menurut saya hal yang sangat umum lah di perusahaan manapun juga itu adalah mengenai bagaimana masalah komunikasi. Begitu. Cuman mungkin memang ada perusahaan yang kami perlu nih secara khusus memang ada yang bisa membantu supaya komunikasi menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi artinya bukan di perusahaan itu tidak ada komunikasi yang baik, tapi memang perusahaan punya kebutuhan untuk bagaimana meningkatkan komunikasi untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam lintas departemen seperti itu. Nah, buat saya ini karena memang membuat hal ini menjadi sebuah ketuntutan untuk bagaimana memecahkan masalah ini. Nah, saya memang mulai memikirkan langkah-langkah sebetulnya, gitu, apa yang saya harus berbuat, gitu ya, tentunya dengan hal ini. Nah, ini yang membuat saya untuk mulai mencari informasi terkait dengan situasi yang ada di dalam, seperti itu, ya, dan mulai mencatat hal-hal tertentu dan mulai ikut di dalam rapat-rapat yang diadakan di perusahaan itu untuk mulai meng-capture, ya, seperti apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam keseharian nasional perusahaan itu. Nah, untuk tentunya
mendapatkan sebuah insight begitu ya, Iya. sehingga saya bisa kira-kira ikut terlibat di dalam coba untuk menjembatani komunikasi yang mungkin gitu ya kurang gitu di perusahaan tersebut. Nah, ini yang saya coba lakukan ya, mulai mencatat dan mulai kira-kira melisting gitu ya apa saja yang kira-kira bisa dilakukan. Ya. Seperti itu Pak Om Simon. Jadinya memang tentunya tidak mudah juga, begitu ya. Tidak mudah juga, karena ini adalah buat saya adalah sebuah langkah trial and error sebenarnya. Pastinya. Ini background saya bukan sebagai orang HR ya, seperti itu Om Simon. Oke, berarti ada misi khusus perusahaan ya waktu itu. Pokoknya perbaiki komunikasi antar bagian, dan Pak James terlibat langsung dalam rapat-rapat, mulai ya membuat sedikit analisa ya, bagaimana komunikasi antar bagian di perusahaan itu. Tepat Om Simon, betul sekali Om Simon, ya betul. Nah, kira-kira Pak James, tentu tidak gampang ya, karena ini banyak orang dan ini apalagi antar bagian. Kira-kira Pak James alami kendala apa saja yang awalnya dirasakan ketika boleh dikatakan tugas khusus ini harus dicairkan ya, hubungan antar bagian itu. Apakah ada penolakan kah, atau ada ego sektoral istilahnya di setiap bagian itu kah, atau apa sih yang menjadi tantangan real Pak James pada awal-awalnya? Tidak ada penolakan dalam arti ini ya. Jadinya meskipun penerimaan sangat baik juga di internal perusahaan ya. Tapi yang merupakan tantangan sebetulnya adalah lebih banyak dari diri saya sendiri. Oh iya. Karena ini adalah sebuah hal yang memang tentunya memerlukan effort yang cukup banyak begitu ya, dalam artian memikirkan lalu langkah apa yang harus dibuat seperti itu. Iya. Dan inilah yang sebetulnya menjadi fokus utama saya. Walaupun sebenarnya ada hal-hal tertentu ya yang harus saya sudah mulai pelajari gitu ya, terkait dengan seperti misalnya hubungan-hubungan yang terkait dengan ketenaga kerjaan, seperti misalnya bagaimana itu namanya BPJS BPJS ketenaga kerjaan, hal-hal umum itu yang saya harus memang pelajari. BPJS ketenaga kerjaan saya harus mulai mengerti itu apa, BPJS kesehatan itu apa ya, kemudian bagaimana saya membuat hubungan dengan pihak-pihak eksternal ya, dengan pihak-pihak instansi yang terkait ya. Jadi saya juga harus datang ke kantor BPJS ya, ke dinas ketenagakerjaan. Itu yang tentunya harus standar dilakukan secepat mungkin, karena memang itu kan menjadi tugas dan tanggung jawab saya akhirnya. Dan saya harus mengerti, harus tahu seluk-beluknya seperti apa begitu. Kemudian juga tentunya yang menjadi langkah awal saya mulai harus mempelajari secara teknis ya tentunya ya, hal-hal terkait dengan aplikasi software untuk HR management, karena kebetulan di perusahaan tersebut sudah sangat bagus dalam artian untuk memanage karyawannya. Sebetulnya mereka mempunyai sebuah aplikasi HR management yang terkait dengan pelaporan kehadiran karyawan, untuk appraisal karyawan, dan juga untuk unjuk kerja karyawan sendiri. Nah, kemudian juga terkait dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mereka kan juga punya aplikasi-aplikasi online ya. Nah, itu pun juga saya harus pelajari seperti itu. Ya, nah, itu sudah merupakan hal yang memang mendasar yang saya harus kerjakan di samping tugas utama itu tadi. Betul. Untuk bagaimana saya meng-capture situasi yang ada sehingga komunikasi di lintas departemen dapat berjalan dengan baik. Tidak saja ya dengan lintas departemen, tapi antar karyawan dengan karyawan, juga antar atasan dan bawahan, dan dengan sesama rekan sekerja. Itu yang menjadi sebuah hal yang pokok begitu. Saya bayangkan ini tugas yang boleh dikatakan menjadi tantangan besar ya ketika mulai bergelut masuk sebagai HR begitu, yang awalnya mungkin tidak punya latar belakang, akhirnya harus belajar dengan cepat ya, karena kan misi bagi saya itu sangat berat ya. Sebetulnya. Setuju. Jadi belajar dengan sangat cepat dalam waktu, ya namanya juga cepat ya, dalam waktu 1-2 bulan pertama itu ya, harus tetap visi utama atau boleh dikatakan misi utama perusahaan tetap jalan dengan tugas seorang HR manager, tapi juga
fungsi-fungsi teknis seorang HR itu urusan soal BPJS-nya, ketenaga kerjaannya, harus menguasai juga sistemnya dan seterusnya, itu juga harus menjadi perhatian utama ya. Tentu juga hubungan antar karyawan itu sendiri. Nah, kira-kira Pak James, apakah waktu itu Pak James juga sudah mulai dalam 5 bulan, 6 bulan kemudian, Pak James sudah mulai mengalami juga persoalan rekrutmen karyawan dan seterusnya, penilaian kinerja dan seterusnya gitu. Ya, jadi sebenarnya mulai juga terlibat ya di dalam hal seperti itu. Dan memang akhirnya ya memang saya juga harus mempelajari bagaimana saya harus berhadapan dengan seorang yang harus direkrut, gitu ya. Dan itu pun juga memang menantang juga dalam artian, oh iya, saya harus mengenal ini seorang yang menjadi kandidat tidak di yang akan kita rekrut, ya itu seperti apa, ya. Nah, tapi memang saya juga bersyukur karena memang sebetulnya di perusahaan itu sudah ada sistem, sistem di mana ya saya tinggal mempelajari sistem itu dan kemudian membiasakan diri dengan sistem yang ada, ya. Jadi form-form yang ada di perusahaan itu yang dapat dipergunakan untuk interview, ya. Tapi memang artinya itu tools. Tapi bagaimana kita menggunakan tools itu, ya ini yang disebut soft skill-nya ini. Betul. Om Simon ya. Bagaimana waktu kita berhadapan dengan kandidat, ya. Bagaimana waktu kita mulai mencoba untuk menggali informasi yang lebih lagi dari si kandidat tersebut. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan kira-kira kurang lebih orang ini adalah seperti ini, gitu. Betul. Dan apakah si karyawan tersebut kira-kira merupakan kandidat yang tepat, yang dibutuhkan oleh user, ya, seperti itu. Ya, itu merupakan hal yang memang saya juga mulai hadapi di masa awal itu. Baik, Pak James. Ini juga menarik nih dari beberapa hal yang tadi Pak James sudah sampaikan. Kurang lebih ada yang kita kenal, ada yang boleh dikatakan menjadi skill teknis yang harus dikuasai seorang HR. Kagetan ketika menduduki atau mengambil posisi sebagai seorang HR sekarang ya. Nah, kira-kira hal-hal teknis apa saja nih yang Pak James lihat pengalaman awal itu, Pak James, oh ya ini hal yang harus dikuasai oleh HR kagetan nih. Apa saja kira-kira? Jadi Om Simon, jadi seperti yang tadi saya sempat singgung gitu ya. Karena memang beberapa perusahaan itu mempunyai aplikasi terkait dengan bagaimana untuk menangani, untuk memanage SR. Gitu ya. Nah, hal teknisnya ini memang akhirnya berkaitan dengan bagaimana kita misalnya mengoperasikan perangkat yang sudah ada di perusahaan ya. Hal teknis ini dalam artian begini, kebetulan di perusahaan tempat kami itu menggunakan sistem Oracle. Gitu ya. Nah, ini hal teknis ini juga hal yang baru begitu ya. Nah, ini saya harus bisa menggunakan ini karena memang pelaporan itu juga terkait dengan menggunakan sistem Oracle ini. Ya. Nah, kemudian misalnya kita pun harus siap untuk memberikan misalnya membuat pelaporan mengenai lembur begitu ya. Itu hal-hal yang memang sifatnya umum lah seperti itu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang sifatnya non-teknis, soft skill, itu juga dituntut. Yang paling utama kalau menurut saya bagi seorang HR adalah communication skill. Ya, communication skill ini menjadi hal yang utama kalau menurut saya sebagai seorang HR. Ya, kalau dia orangnya tidak berusaha untuk menjalin atau membuat komunikasi yang dengan baik gitu dengan antar departemen, ini akan menjadi susah bagi tugas orang HR. Sehingga soft skill yang penting di samping hal-hal yang sifatnya teknis yang sebetulnya sudah sangat umum ya. Ini adalah kemampuan untuk komunikasi. Yang kedua yang saya lihat penting itu adalah time management skill. Karena banyak hal-hal yang terkait dengan pekerjaan seorang
HR ini juga membutuhkan pengaturan kerja yang baik. Gitu. Iya. Ya. Nah, sebetulnya itu standar ya. Iya. Untuk semua departemen harus punya time management skill. Tapi memang Iya. ini pun harus dimiliki. Ya. Dan itu merupakan hal yang utama. Nah, kemudian juga hal yang penting adalah membuat laporan. Iya. Writing ya. Ini menjadi sebuah hal yang penting juga karena banyak laporan-laporan memang juga harus kita kerjakan ya, entah itu mingguan atau bulanan juga seperti itu. Ini perlu dimiliki dasar ya seperti itu. Tapi yang saya titik beratkan adalah communication skill ya sebenarnya. Ya, seperti itu. Oke. Berarti Pak James, beberapa hal yang bisa kita angkat sebagai boleh dikatakan tips bagi Sobat Om Simon yang menjadi HR kagetan, dalam tanda kutip mereka HR kagetan sekarang. Pertama terkait dengan hard skill, itu mereka pastinya tugas HR seperti yang Pak James bilang tadi, teknisnya itu harus mereka jalankan dan belajar cepat. Mesti belajar cepat, harus menyesuaikan diri ya. Ya, jadi begini Om Simon, saya potong sebentar. Karena biasanya di sebuah perusahaan itu, mereka sudah punya sebuah sistem gitu ya, untuk membantu hal-hal teknis terkait dengan tugas-tugas operasional itu. Betul. Nah, sehingga mereka, kecuali kalau memang belum ada sistemnya, ceritanya lain lagi. Nah, ini kan sebuah perusahaan memang sudah ada sistemnya, kita harus secepat mungkin menguasai hal teknis tersebut. Sehingga ya tentunya kita menjadi orang yang harus tidak segan bertanya ya kepada mereka yang sudah ada di sana ya. Dan ini biasanya berhubungan dengan orang-orang IT juga biasanya. Karena ini kan sebuah aplikasi ya. Kita harus punya waktu untuk bisa berdiskusi dan bertanya tentang bagaimana hal-hal yang terkait dengan teknis ini begitu sebetulnya. Setuju. Jadi belajar cepat, kemudian belajar harus bertanya karena kalau perusahaan Anda itu sudah punya sistemnya untuk mengatur HR-nya. Kemudian yang teknis hal-hal penting lain seperti ke BPJS gitu ya, urus tenaga kerjaan juga harus cepat dipelajari supaya karena ini berjalan terus ya. Sekali dipercaya sebagai HR berjalan terus. Betul Om Simon, dan itu harus menjadi inisiatif sendiri juga. Jadi itu harus ada inisiatif untuk ke sana karena ya apalagi dalam posisi sebagai seorang HR ya. Ini kita tidak bisa menunggu hanya oh kamu harus begini dan begitu juga, enggak gitu. Ini hal yang standar yang harus dimiliki knowledge-nya oleh seorang HR, ya kita harus punya inisiatif gitu ya, untuk mengenal lebih jauh begitu sebetulnya apa yang langsung terkait dengan ketenaga kerjaan ya. Nah kebetulan karena memang BPJS itu sudah merupakan hal yang wajib di sebuah perusahaan, nah itulah yang kita harus pelajari gitu ya. Itu sebetulnya Om Simon. Ya, setuju sekali. Jadi inisiatif untuk mempelajari dan secepatnya mengeksekusi melakukan apa yang menjadi tanggung jawab Anda sebagai seorang HR itu menjadi penting. Poin kedua, itu tadi yang menarik bagi saya Pak James, soal soft skill-nya. Jadi kadang mungkin teman-teman HR kagetan di luar sana, mungkin merasa ini belum terlalu diperhatikan, tapi ternyata dari sharing Pak James, pertama adalah kemampuan berkomunikasi, itu menjadi satu hal yang paling penting sebagai seorang HR, terutama HR kagetan ya. Yes. Kalau enggak seperti itu kan susah ya. Iya, betul. Ya. Saya lihat itu justru karena memang sudah kadung kaget gitu ya. Nah, hal yang penting itu memang adalah pertama kali kita harus kuasai utamanya adalah mulai dari kemampuan untuk berkomunikasi. Karena ini nanti yang akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif sebagai seorang HR. Jadi menurut saya itu adalah sebagai kunci utama sebagai seorang HR adalah bagaimana dia membangun sebuah komunikasi yang baik. Nah, ini akan mendukung pekerjaannya bisa berjalan dengan efektif. Gitu. Ya. Kalau tidak membangun sebuah kemampuan komunikasi yang baik, ini tentunya akan sangat menyulitkan untuk melangkah pekerjaan yang lebih efektif dari seorang HR. Begitu, Om Simon. Setuju. Terima kasih, Pak James. Poin komunikasi menjadi yang utama sebagai seorang HR kagetan, dan itu sebenarnya bukan cuma HR kaget, semua HR ya harus memegang
meningkatkan diri di bidang komunikasi? Kalau boleh dikatakan merasa selama ini komunikasi kita agak nggak nyaman sama orang, ya mau tidak mau kita paksa diri untuk merasa nyaman dengan semua orang yang menjadi tim kerja kita ya, baik atasan maupun juga rekan kerja. Persis, tepatnya seperti itu Om Simon ya. Oke, baik sekali Pak James. Untuk bagian yang kedua ini, saya merasa tercerahkan nih, soal komunikasi memang menjadi sangat penting dan menjadi, boleh dikatakan, menjadi bagian utama dari perhatian seorang HR kagetan. Ketika menyesuaikan diri dan belajar banyak hal di perusahaan ketika ditunjuk sebagai seorang HR. Nah, Pak James, hal terkait juga dengan komunikasi. Bagaimana Pak James alami komunikasi Pak James dengan atasan? Nah, kan HR itu istilahnya di tengah-tengah ya. Iya, iya. Jadi kadang dari atasan kepada HR, kemudian HR ke bawah, ke rekan kerja maupun juga tim kerja di bawah, tapi juga dari bawah ke atas ke HR, kemudian HR lagi ke pimpinan. Ini kan sesuatu yang tidak mudah gitu. Nah, kadang kepentingan pihak pimpinan manajemen itu kadang mungkin berbenturan juga dengan kepentingan teman-teman rekan kerja di bawahan, atau sebaliknya malah tidak match gitu. Nah, bagaimana Pak James selama ini menjembatani hal-hal seperti itu? Oke. Pertama Om Simon adalah kita memastikan bahwa perusahaan tersebut memang sudah punya aturan. Ya. Kalau perusahaan nggak punya aturan, udah susah dulu gitu ya. Jadi perusahaan sudah harus punya peraturan yang standar, policy yang memang sudah ditetapkan. Itu dulu pertama. Nah, kemudian kalau bagaimana kita menjadi jembatan di antara pimpinan dan karyawan dengan yang lainnya, ya tentunya itu sudah menjadi sebuah kewajiban seorang HR. Ya. Tapi yang ingin saya pertama garis bawahi adalah, pertama dulu ada sikap. Ya. Sikap kita sebagai seorang HR ya kepada atasan, dan sikap kita HR sebagai kepada bawahan. Attitude ini yang dituntut, ya. Kenapa? Kita nggak bisa menjadi seorang HR yang baik kalau kita tidak menghargai, menghormati atasan kita. Ya, itu satu. Sebagai seorang HR juga kita harus bisa menghargai orang yang ada di bawah kita atau yang rekan sekerja kita. Artinya kita memandang mereka adalah sebagai sesama karyawan. Jadi kita ada dalam posisi yang sama. Nah, waktu kita berada di dalam posisi yang sama ini, nah kita baru menjadi seorang yang baik, seorang rekan yang baik bagi mereka, dan mereka menjadi seorang yang mempercayai kita. Karena kita juga adalah bagian dari mereka, sehingga mereka percaya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, oke. Lanjutnya adalah waktu ada hal yang tertentu yang merupakan keluhan dari karyawan itu dan membutuhkan sebuah penyampaian yang tepat kepada pimpinan. Nah, ini sekali lagi yang tadi saya sebut di awal adalah bahwa kita lihat dulu aturannya seperti apa. Gitu, ya. Kalau memang sesuai dengan aturan perusahaan, ya tidak menjadi masalah untuk kita lakukan. Karena kan mungkin juga pimpinan enggak semuanya tahu dengan detail gitu aturan-aturan perusahaan. Nah, kita harus kembali membawa aturan itu kepada pimpinan. Pak, menurut aturan perusahaan yang sudah kita sepakati bersama adalah seperti 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dan sekarang ada kebutuhan karyawan terkait dengan ini. Jadi pimpinan kita juga perlu komunikasikan kembali apa yang telah menjadi aturan perusahaan, dan ini bisa diaplikasikan kepada si karyawan tersebut sesuai dengan keinginan karyawan tersebut, tentunya masih dalam batas policy perusahaan yang ada. Nah, jadi kita harus mengkomunikasikan sebenarnya kepada perusahaan, kepada pimpinan perusahaan. Tapi kita juga harus ingatkan juga kepada karyawan, kepada bawahan, bahwa ingat loh, Anda masuk perusahaan ini
Anda sudah sepakati aturan yang seperti ini, ya, kebijakan yang seperti ini. Kita pun harus mengkomunikasikan juga hal yang sama kepada si karyawan. Nah, sehingga ada keseimbangan di antara pimpinan dan karyawan dan bawahan gitu ya. Bahwa mereka bermain di dalam sebuah aturan yang sama, begitu ya. Nah, kalau misalnya si karyawan itu membuat sesuatu yang di luar kebijakan perusahaan, tentunya ya susah untuk diterima, dan pasti juga pimpinan juga akan terima, begitu. Betul. Ya. Nah, jadi satu hal yang penting adalah selain kita bisa mengkomunikasikan kepada atasan, kepada pimpinan maupun kepada bawahan, adalah pentingnya ada sebuah aturan standar yang sudah dibuat seperti itu dan menjadi kesepakatan untuk dijalankan bersama di dalam perusahaan itu, disepakati oleh pimpinan dan disepakati juga oleh karyawan yang bersangkutan. Begitu. Ya, kalau ada hal-hal yang di luar seperti itu, ya tentunya memang hal yang terburuk adalah katakanlah kasarnya, wah kalau Anda tidak bisa mengikuti aturan perusahaan yang seperti ini, ya maaf saja, berarti Anda bukan bagian di dalam perusahaan ini. Nah, kadang kita harus punya ketegasan seperti itu juga, Om Simon. Betul, betul. Seperti itu. Dan itu tantangan untuk HR kagetan ya. Apalagi misalnya karyawan tahu, oh ini HR-nya ini bukan orang yang background HR gitu. Kadang-kadang kan mereka coba ngetes juga ya. Oh iya, itu jelas. Tapi kita pun harus terbuka begitu dalam hal ini, seperti itu. Mereka harus tahu juga bahwa kita memang bukan background-nya seperti itu. Ya, artinya bukan juga kita menjadi orang yang sama sekali tidak mengerti gitu. Itu makanya tadi dari awal Om Simon kan sudah coba untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hal apa yang utama yang dalam waktu cepat harus dimiliki oleh seorang HR kagetan itu. Nah, ini tadi secepat mungkin harus kuasain apa sebetulnya hal-hal pokok di dalam tugas-tugas sebagai seorang HR. Gitu. Nah, sehingga waktu mereka bertanya kepada kita pun punya jawaban. Gitu. Kita siap untuk menjawab seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya kira penting, Tom Simon. Oke, ini luar biasa nih. Jadi sudah sangat praktis Pak James bilang kepada teman-teman HR kagetan. Jangan khawatir lah, artinya jangan kurang pede juga ketika dipilih sebagai HR atau Anda menjadi seorang HR sekarang ya. Walaupun mungkin belum punya pengalaman banyak, tapi ketika menghadapi tugas, belajar dengan cepat itu kuncinya. Terus tahu betul Om Simon. Tugas-tugas utama apa yang harus dilakukan sebagai seorang HR. Nah, itu supaya menjadi apa ya, boleh dikatakan pegangan Anda ketika mendapat posisi seperti itu ya. Kalau tidak kan bisa ini juga kan mungkin ada karyawan yang ngerasa seperti tadi ya, dia baru masuk kok, dia nggak tahu banyak dengan soal HR. Tapi kalau punya modal belajar cepat dan cepat melihat apa sih yang harus dilakukan ya, itu menjadi keuntungan tersendiri ya. Ya, dan satu hal yang sangat menguntungkan untuk masa kini, untuk orang-orang HR yang masih baru adalah akses untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan HR ataupun menjadi seorang praktisi HR itu kan sangat mudah. Kita bisa googling, kita bisa masuk ke web-web yang terkait dengan HR. Itu merupakan sebuah sumber yang sangat kaya menurut saya. Hanya tinggal bagaimana niat dan keinginan kita untuk kita bisa mengakses ke sana begitu ya kan. Jadi sebenarnya hanya sejauh jari kita gitu ya. Betul. Untuk kita mulai mengakses ke informasi-informasi terkait dengan HR tersebut. Hal-hal yang terkait dengan HR knowledge dan bagaimana praktek-praktek HR yang baik, gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya standarnya sama, tinggal bagaimana kita belajar cepat begitu ya, dan itu resource-nya banyak sekali tersedia. Jadi kalau menjadi HR yang kagetan atau HR yang baru diangkat, jangan bingung juga, segera belajar, akses informasi di internet kan banyak sekali ya. Dan itu sebenarnya praktek umum yang bisa Anda jalani, hanya butuh waktu.
sedikit waktu untuk Anda mempelajari dengan lebih dalam ya. Ya, itu satu. Kemudian juga memang akhirnya begini, kita juga harus bijaksana untuk melihat bagaimana sebuah katakanlah teori HR gitu yang kita pelajari gitu ya. Apakah itu bisa dengan serta-merta dilakukan di perusahaan atau tidak. Jadi memang ada hal yang sifatnya memang harus lihat situasi gitu ya. Harus lihat situasi. Kita harus bisa juga melihat bagaimana sebenarnya budaya di perusahaan tersebut, ya, bagaimana style of leadership di perusahaan tersebut. Ya, nah ini semua tentunya kita harus melihat juga. Ya. Kecuali hal-hal yang sifatnya umum, ya tentunya kita bisa berlakukan. Ya. Hal-hal yang sifatnya praktek HR yang umum bisa dilakukan. Tapi untuk hal-hal tertentu yang mungkin khusus, yaitu kita harus melihat sejauh mana sebetulnya budaya perusahaan itu, culture-nya cukup bisa mendukung atau tidak, dan bagaimana leadership yang ada bisa match gitu dengan sebuah kebijakan HR yang kita pelajari. Oke, ini sudah ada beberapa tips Pak James sudah memberikan kepada kita, sobat-sobat Om Simon yang menjadi HR kagetan, kita sebut seperti itu. Anda jangan khawatir. Anda yakin bahwa apa yang Anda jalani sekarang atau Anda sedang lakukan sekarang itu pasti sesuai dengan fungsinya. Hanya saja perlu beberapa hal yang tadi Pak James sharingkan. Pertama adalah dengan cepat harus belajar tentang tugas-tugas seorang HR. Dan belajar itu kan resource-nya banyak gitu ya. Itu. Yang kedua harus punya inisiatif nih. Inisiatif untuk bertanya, inisiatif untuk mempelajari hal baru, inisiatif untuk menghubungi orang-orang yang mungkin belum kita kenal, lalu harus berkenalan dengan bagian-bagian untuk bertanya lebih banyak tentang apa yang tidak kita ketahui. Termasuk misalnya kalau ada sistem baru di perusahaan terkait dengan HR, harus juga cepat belajar, harus juga cepat tanya supaya lebih gampang untuk operasionalnya. Kemudian yang ketiga soal soft skill ya. Yang soft skill itu apa? Pertama, kemampuan komunikasi. Jadi Anda harus belajar. Kalau susah berkomunikasi atau selama ini merasa saya nggak bisa bicara dengan baik, ya nggak usah kecewa juga. Sambil belajar berusaha untuk bisa menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar, dengan pimpinan tentunya, tetapi juga dengan rekan-rekan di bawahan. Kemudian apalagi nih, menjalankan tugas-tugas itu kan tidak semuanya tersedia ya. Jadi ada inisiatif, kemudian komunikasi tadi, tapi juga disertai dengan harus berbasis pada aturan. Ya. Pastikan Anda pelajari juga aturan perusahaan. Itu Pak James ya. Karena tepat Om Simon. Itu yang nanti menjadi pegangan. Ketika Anda harus, boleh dikatakan, memfasilitasi kepentingan rekan-rekan atau karyawan dengan kepentingan manajemen. Tentu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau Anda sudah pelajari aturannya, maka kita bisa berani untuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai aturan, ya A katakan A atau B katakan B juga gitu ya. Jadi Anda juga ya jangan ragu kalau ada yang bilang ini belum pengalaman kok tiba-tiba jadi HR. Jangan terlalu khawatir soal itu. Yang penting pelajari aturannya dengan baik, aturan perusahaan. Terus yang terakhir tadi Pak James bilang dengan sangat baik, boleh belajar banyak hal, boleh pelajari juga dari resource terkait dengan HR, tapi jangan lupa harus selalu sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan itu apa? Soal culture. Jadi budaya organisasinya apa sih, Pak James ya? Jadi yang ideal-ideal di teori-teori HR itu belum tentu sepenuhnya bisa diterapkan di semua perusahaan gitu ya. Tepat sekali Om Simon, ya. Jadi harus tetap implementasinya atau aplikasinya itu sesuai dengan karakter budaya di perusahaan. Maka Anda sebagai HR pemula, mungkin juga Anda sudah lama bekerja di situ, tapi sekarang baru menduduki HR, coba perhatikan dengan baik atau boleh dikatakan kenali dengan baik apa sih karakter perusahaan Anda dibanding dengan perusahaan yang lain. Sehingga teori itu bisa match gitu ya. Seperti itu. Oke, Pak James, untuk mengakhiri bagian pertama ini, kira-kira tips apa lagi nih yang bisa Pak James highlight untuk
teman-teman HR kagetan? Oke. Yang harus kita lakukan sebagai seorang HR pertama adalah praktis sekali sebetulnya. 1, hadir lebih awal. Ya. Jadi jangan harapkan Anda menjadi seorang HR yang baik kalau Anda tidak hadir lebih awal di kantor. Ya, karena Anda akan menjadi patokan gitu. Ya. Bagi karyawan yang lain. Itu merupakan bagian dari kedisiplinan karyawan. Ya. Hadir lebih awal itu sudah merupakan sebuah kewajiban ya bagi seorang HR. Nah, kemudian adalah yang kedua adalah kita harus jangan segan untuk bertanya sebagai seorang HR yang baru, HR kagetan tadi, ya, jangan segan bertanya kepada siapapun sebetulnya. Ya, jangan sungkan bertanya, karena itu justru menjadi sebuah kekuatan untuk kita dari hal yang sama sekali tidak kita mengerti, untuk bisa kita dapatkan sebuah informasi yang memang kita butuhkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah seperti yang tadi sudah kita bicarakan, cari informasi sebanyak mungkin terkait dengan tugas-tugas HR melalui berbagai sumber. Entah itu melalui aplikasi, melalui Google, melalui aplikasi-aplikasi yang ada di dunia maya, ya. Dapatkan sebanyak mungkin, karena itu yang membekali kita. Ya. Tapi yang saya mau ingatkan itu tadi pertama, ya. Hadir selalu lebih awal. Kalau HR-nya bilang disiplin, harus selalu tepat waktu, tapi HR-nya terlambat, ya itu ya percuma juga kan, akhirnya aturan itu orang bisa lalai ya. Ya, itu bisa saja seperti kata pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Ya. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ya, betul. Jadi memang HR harus menunjukkan teladan untuk sikap-sikap yang kita tanamkan kepada rekan-rekan kerja ya di perusahaan. Ya, tepat sekali Om Simon. Oke, baik Pak James, terima kasih untuk bagian pertama ini sudah berbagi dengan saya. Tentunya diharapkan teman-teman HR kagetan yang baru bertugas mungkin 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, atau bahkan 1 tahun, Anda jangan ragu, ikuti saja beberapa tips praktis yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Anda tercerahkan dan tugas-tugas Anda sebagai seorang HR semakin lama semakin bagus lagi ke depannya. Oke, kita akan jumpa di bagian yang kedua. Kita akhiri dulu untuk sesi pertama ini. Terima kasih Pak James. Bye-bye. Sama-sama Om Simon. Sampai ketemu.